Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auci Pernia dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Matematika S2. Saya akan mempresentasikan materi analisis real. Dosen saya yaitu Bapak Doni Permana, SSI, MSI. Saya akan mempresentasikan bagian 2.2 nilai mutlak dan garis bilangan real. Saya akan mempresentasikan pada nilai mutlak, yaitu ada dua bagian. Yang pertama yaitu definisi dari nilai mutlak, yang kedua yaitu teorema dari nilai mutlak. Ini terbagi menjadi 221 dan 222. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak dari bilangan real A dilambangkan dengan mutlak A didefinisikan sebagai berikut. Mutlak A sama dengan A jika A lebih dari 0. Mutlak A sama dengan 0 jika A sama dengan 0. Mutlak A sama dengan negatif A jika A kurang dari 0. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh di slide selanjutnya. Ini contoh dari nilai mutlak. Yang pertama yaitu mutlak 5 sama dengan 5. Ini untuk definisi mutlak A sama dengan A jika A lebih dari 0. Jadi A di sini lebih dari 0. Untuk contoh selanjutnya, ini adalah A-nya kurang dari 0. Mutlak negatif 8 sama dengan 8. Terus contoh selanjutnya, ini untuk A-nya sama dengan 0. Mutlak 0 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu teorema dari nilai mutlak, teorema 222. Teorema di sini ada 4 bagian, yaitu A, mutlak A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk semua A, B elemen real. B, mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk semua A elemen real. C, jika C lebih dari atau sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika negatif C kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C. D, A lebih dari atau sama dengan negatif mutlak A kurang dari atau sama dengan mutlak A untuk semua A elemen real. Jadi pembuktian dari keempat teorema ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu teorema A. Mutlak A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk semua A, B elemen real. Pembuktiannya, jika salah satu dari A atau B adalah 0, maka kedua belah pihak sama dengan 0. Jika A lebih dari 0, B lebih dari 0, maka A dikali B lebih dari 0. Sehingga mutlak AB sama dengan A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Jika A lebih dari 0, B kurang dari 0, maka A dikali B kurang dari 0, sehingga mutlak A dikali B sama dengan negatif A dikali B sama dengan A dikali negatif B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Untuk pembuktian dari teorema A ini kita dapatkan dari definisi nilai mutlak. Pertama, untuk pembuktian yang ini,
salah satu dari A atau B-nya adalah 0, maka kedua belah pihak sama dengan 0. Kenapa? Karena bilangan apapun kalau dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Terus selanjutnya, A lebih dari 0, B lebih dari 0. A lebih dari 0 ini adalah positif, B lebih dari 0 positif. Positif dikali positif pasti akan hasilnya akan positif. Jadi A dikali B lebih dari 0. Sehingga mutlak A dikali B sama dengan AB. Ini kita dapatkan dari definisi nilai mutlak. Mutlak A dikali B itu sama dengan AB, sama dengan mutlak A dikali mutlak B. A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Karena A itu sama dengan mutlak A dan B itu sama dengan mutlak B. Terus untuk A lebih dari 0, B kurang dari 0, maka AB, A dikali B kurang dari 0. Karena di sini A lebih dari 0 itu adalah positif. B kurang dari 0 adalah negatif. Positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Makanya di sini kita buatnya A dikali B kurang dari 0. Sehingga mutlak A dikali B itu sama dengan negatif A dikali B. Sama dengan A dikali negatif B. Kenapa di sini negatif B? Karena B-nya itu yang kurang dari 0 dan A lebih dari 0 kita buat di sini positif. Sehingga A itu sama dengan mutlak A, negatif B sama dengan mutlak B. Ini kita peroleh dari definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak tadi, ini mutlak A itu sama dengan negatif A jika A kurang dari 0. Jadi jika A kurang dari 0, maka negatif A itu sama dengan mutlak A. Terus untuk mutlak A sama dengan A, jika A lebih dari 0. Maka terbuktilah teorema mutlak A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Selanjutnya yaitu teorema B. Mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk semua A elemen real. Pembuktiannya, karena A kuadrat lebih dari atau sama dengan 0, kita memiliki A kuadrat sama dengan mutlak A kuadrat. Ini kita dapatkan juga dari definisi. A kuadrat sama dengan mutlak A kuadrat. Mutlak A kuadrat ini sama dengan mutlak A dikali A. Sama dengan mutlak A dikali mutlak A. Ini mutlak A dikali A sama dengan mutlak A dikali mutlak A. Ini kita dapatkan dari teorema 1. Teorema A. Teorema A tadi kan mutlak A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, maka diperolehlah di sini mutlak A dikali A itu sama dengan mutlak A dikali mutlak A, sama dengan mutlak A kuadrat. Maka terbukti mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk semua A elemen real. Selanjutnya yaitu teorema C. Jika A lebih dari atau sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika A lebih dari atau sama dengan negatif C kurang dari atau sama dengan C. Untuk pembuktiannya, jika mutlak A kurang dari atau sama dengan C, maka kita miliki keduanya untuk A kurang dari sama dengan C dan negatif A kurang dari atau sama dengan C, karena sesuai dengan definisi nilai mutlak. Kan definisi nilai mutlak untuk mutlak A tadi itu bisa dia positif, bisa negatif. Ini untuk mutlak A, hasilnya mutlak A itu bisa untuk A-nya positif dan bisa untuk
A-nya negatif. Ini dia. Jadi ini sesuai dengan definisi nilai mutlak. Persamaan A kurang dari atau sama dengan C dan negatif A kurang dari atau sama dengan C ini setara dengan A lebih dari atau sama dengan negatif C kurang dari atau sama dengan C. Sebaliknya, jika A lebih dari atau sama dengan negatif C kurang dari atau sama dengan C, maka kita memiliki A kurang dari atau sama dengan C dan negatif A kurang dari atau sama dengan C, sehingga mutlak A kurang dari atau sama dengan C. Selanjutnya, teorema D. A lebih dari atau sama dengan mutlak. A lebih dari atau sama dengan negatif mutlak A kurang dari atau sama dengan mutlak A untuk semua A elemen real. Untuk pembuktian yang teorema D ini hampir sama dengan pembuktian pada teorema C, tapi pada teorema D ini ganti C yang pada teorema bagian C itu dengan mutlak A. Ini C yang di sini itu diganti dengan mutlak A. Sehingga diperoleh jadi pembuktiannya adalah jika mutlak A kurang dari atau sama dengan mutlak A, maka kita miliki keduanya untuk A kurang dari atau sama dengan mutlak A dan negatif A kurang dari atau sama dengan mutlak A. Karena sesuai dengan definisi nilai mutlak yang setara dengan A lebih dari atau sama dengan negatif mutlak A kurang dari atau sama dengan mutlak A. Sebaliknya, jika A lebih dari atau sama dengan negatif mutlak A kurang dari atau sama dengan mutlak A, maka kita memiliki A kurang dari atau sama dengan mutlak A dan negatif A kurang dari atau sama dengan mutlak A, sehingga mutlak A kurang dari atau sama dengan mutlak A. Sekian presentasi saya tentang definisi nilai mutlak dan teorema nilai mutlak. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.